Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, ayah, bunda, anak-anakku yang soleh-solehah, alhamdulillah, pada kesempatan tahun ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Ya, bulan suci Ramadan juga dikatakan bulan puasa. Bulan Ramadan juga dikatakan bulan ampunan. Di bulan suci Ramadan juga ada malam yang istimewa di sana, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa, anak-anakku yang soleh-solehah, para ayah dan bunda, kalau kita menyimak, kita memperhatikan pada bulan Ramadan ini, banyak pelajaran di sana yang bisa kita petik. Salah satunya adalah bulan Ramadan mengajarkan kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dari makan sahur, berpuasa sampai berbuka, sampai sholat tarawih, dan semua kita ngikutin. Kita taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini tidak ada yang melihat, tapi kita mengontrol diri kita supaya kita taat kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat. Tidak mungkin ketika orang berpuasa kita makan di siang hari, ya, karena memang ketaatan itu terbentuk ketika kita sudah meyakini bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dzanbi. Orang-orang yang berpuasa, ketika dia berpuasanya dengan puasa yang bahagia, dia bersuka cita, insya Allah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang kita bisa petik dari bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketaatan ini kita tunjukkan dengan aktivitas kita, dengan menjalankan rutinitas sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bangun sahur, kemudian berpuasa, dan kemudian kita makan berbuka puasa. Nah, ketaatan ini harusnya membekas kepada jiwa-jiwa kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita simak di dalam Al-Quran, perintah untuk menjalankan puasa itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana yang kita sudah hafal semuanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, ya. Nah, tujuan daripada puasa ini Allah menobatkan, ya, supaya kita ini menjadi insan-insan yang bertakwa, ya. La'alakum tatakun. Ayah bunda, anak-anakku yang soleh-solehah, bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Nah, adanya syariah ini dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi taat yang total. Takwa ini diartikan dengan takwa yang totalitas, taat yang totalitas. Ayah bunda, anak-anakku yang soleh-solehah, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah momen bagi kita semuanya untuk kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak hanya taat terhadap hukum-hukum seputar ibadah ritual saja, tetapi juga tentu kita tentang hukum-hukum yang lain. Karena level ketakwaan yang paling mendasar adalah level ketakwaan di mana kita bisa menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang haram. Tetapi juga ada level ketakwaan yang sangat tinggi, yakni adalah level ketaatan kita secara berjamaah. Ketakwaan, ketaatan kepada syariat secara berjamaah, yaitu adalah ketakwaan yang diemban oleh sebuah negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini mengajarkan kita itu taat totalitas kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik perkara ibadah ritual, baik perkara ibadah nafsiyah, juga terkait dengan ibadah-ibadah yang lain. Seharusnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insan yang kemudian taat kepada hukum Islam, tidak hanya perkara puasa. Di bulan-bulan yang lain juga kita dianjurkan untuk taat
taat kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun, kapanpun, ya. Baik perkara ekonomi, sosial, budaya maupun pidana, karena tidak jauh beda juga. Di dalam surat Al-Baqarah 179 Allah juga mensyariatkan pidana di sana. Walakum fil qisasi hayatun lil ulil albab la'alakum tatakun. Di dalam qisas itu ada jaminan kehidupan supaya kalian, bagi orang-orang yang bertakwa, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Baik perintah puasa, kemudian terkait dengan perintah pidana, ataupun dengan perintah-perintah yang lain, tentu ini adalah sebuah endingnya ingin mendapatkan ketakwaan dan ketaatan secara totalitas. Para pemirsa, anak-anakku yang soleh-soleha, ayah bunda dimanapun Anda berada. Nah, Ramadan ini adalah momen buat kita untuk taat secara totalitas. Kita buang paham-paham yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita tepiskan paham-paham sekulerisme, pemisahan antara agama dengan kehidupan. Karena memang agama ini hadir di dalam kehidupan kita, harusnya bisa mengatur kita. Agama menjadikan kita bersaksiah Islam. Agama juga menjadikan kita menjadi insan-insan yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dalam hal ibadah ritual tetapi dalam hal yang lainnya. Para pemirsa yang budiman, anak-anakku yang soleh, ayah bunda dimanapun Anda berada, mari bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk kita taat kepada Allah secara totalitas. Karena perintah puasa dan perintah untuk masuk secara Islam secara keseluruhan juga Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina udkhulu fisilmi kafah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan masuklah kamu, hai orang yang beriman, masuklah kamu secara keseluruhan di dalam Islam ini, supaya kehidupan kita menjadi barokah, kehidupan kita menjadi bermanfaat, dan tentunya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan suci Ramadan, ketaatan secara totalitas ini terus kita bawa. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang barokah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya undur diri. Akhirul kalam taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.